Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita mau bahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di scene pertama, terlihatlah seorang yang sedang bermain game sampai jam 3 pagi karena saat itu dia bertemu dengan player yang lagi bermusuhan. Bahkan kedua player itu terus mencoba untuk membunuh lebih banyak orang. Dan kemudian terlihatlah karakter dari game yang saat itu sedang bertarung. MC kita yang bernama Yesuan kemudian berkata, "Jika aku bisa menelan mereka berdua, aku akan menjadi yang terkuat dan bisa mendapatkan hadiah senilai jutaan." Dan setelah usaha yang sangat panjang, Tuan pun berhasil memenangkan semua pertarungan. Tuan pun saat itu langsung menelan kedua player tersebut. Namun saat dirinya menekan tombol itu, tiba-tiba Tuan secara misterius terserap ke dalam komputernya. Tuan pun saat itu bingung dan gak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah tempat yang bernama Prefekturye. Tuan tiba-tiba ada di sana dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh cahaya berwarna biru. Tuan pun kemudian bertanya-tanya apakah dirinya saat ini udah mati. Dan tiba-tiba Tuan pun langsung jatuh dari ketinggian. Namun anehnya, ketika tubuhnya sampai di tanah, Tuan sama sekali nggak merasakan rasa sakit apapun. Bahkan terlihat dua orang yang saat itu melewati tubuhnya. Namun tiba-tiba, tepat di hadapan kedua orang itu, muncullah seseorang yang berkata, "Kalian cukup berani karena datang ke sini." Tuan yang melihat itu pun terkejut karena sosok yang mengatakan hal itu sebelumnya terlihat sangat mirip dengannya. Orang itu pun kembali berkata kalau mereka berdua sangat tidak beruntung karena telah ditemukan oleh dirinya. Namun, kedua orang yang ketahuan itu pun kemudian berkata, "Apa maksudmu tidak beruntung? Kami datang ke sini bahkan untuk menemui dirimu." Orang itu pun kemudian membuka topengnya dan ternyata dia adalah Jenderal Chen. Jenderal Chen pun saat itu berkata, "Yesuan, aku tidak berpikir akan secepat ini menemui dirimu." Yesuan yang mengenal Jenderal Chen itu pun kemudian bertanya, "Apa kau masih mau dikalahkan lagi olehku?" Di sisi lain, Tuan yang melihat kalau itu adalah dirinya pun kaget banget. Gak hanya penampilannya aja yang mirip, bahkan kata-kata dan juga namanya juga sama. Saat itu, Chen bersama dengan rekannya yang bernama Feng. Feng pun kemudian berkata kalau Chen saat itu belum kalah. Feng pun saat itu langsung melepaskan kekuatan besarnya dan membuat petir menyambar-nyambar tepat di atas tanah. Feng yang melesat melancarkan serangan itu pun kemudian berkata, "Aku akan tunjukkan padamu arti dari kekuatan yang sesungguhnya. Jangan kira nggak ada orang yang lebih berbakat dari dirimu." Melihat serangan yang saat itu menuju ke arahnya, Tuan juga melepaskan pukulan balik ke arah Feng. Ini membuat serangan dari Feng pun sampai menghilang. Chen yang melihat Tuan bisa mengalahkan kakaknya itu pun terkejut. Dia nggak nyangka Tuan bisa mengimbangi pergerakan dari kakaknya. Dirinya pun berniat untuk segera membunuh Swan di sini karena dengan membunuh Swan, dia tuh bisa membangun tempat keluarga Chen di sini. Di sisi lain, terlihatlah Swan yang saat itu masih bertarung. Dan pertarungan kedua tinju pun sampai menggentarkan keadaan sekitar. Chen dan Feng pun saat itu terlihat sama-sama serius. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu tepat di belakang Swan yang membuat bayangan dari Swan pun saat itu sampai berteriak. Dan tepat saat itu, sebuah pedang langsung menembus tubuh Swan yang ternyata dilancarkan oleh Jenderal Chen. Feng yang melihat hal itu juga terkejut karena dia juga nggak nyangka kalau adiknya itu mau membunuh Yesuan. Yesuan yang saat itu tertusuk pun kemudian berkata, "Chen, kau terlalu pengecut." Dan tepat setelah itu, Tuan pun terbunuh di tempat itu.
Feng pun saat itu berkata pada Chen agar mereka segera pergi dari sana. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan mayat Xuan di sana. Tepat setelah perginya mereka, Xuan yang lagi dalam bayang-bayang itu pun mendekati tubuh itu dan berkata, "Kupikir kau akan mati sama seperti diriku. Lagian kenapa kau malah menyapa orang yang jelas-jelas ingin membunuhmu? Jika kau adalah karakter dari gameku sendiri, mereka berdua pasti akan mati di tanganku." Xuan pun saat itu mengulurkan tangannya kepada tubuh itu sambil berkata, "Kau benar-benar malang karena mati dengan mata terbuka. Setidaknya biarkan aku menutup matamu. Kumohon hiduplah dengan bijak di kehidupanmu selanjutnya." Namun tiba-tiba bayangan Xuan saat itu langsung tertarik memasuki tubuh itu. Scene pun kemudian berpindah. Terlihatlah seorang anak kecil yang berkali-kali memanggil nama tuan muda. Gadis itu bernama Louis. Louis pun saat itu sangat khawatir karena mengira Ye Xuan telah tiada. Namun sebenarnya Ye Xuan saat ini memang telah tiada, karena yang ada di dalam tubuh itu adalah bayangan dari Xuan sebelumnya. Namun anehnya, Xuan berhasil mewarisi semua ingatan dari Ye Xuan. Xuan pun saat itu meminta Liu untuk mengambilkan sebuah cermin. Dan setelah diambilkan, Xuan pun terkejut karena dia beneran memasuki tubuh itu. Namun ada satu hal yang diingat dari kata-kata Chen sebelumnya. Xuan adalah sang jenius nomor 1 di kota Lianyun. Dan tiba-tiba Xuan pun tersenyum sambil berkata, "Teman kecil yang malang, aku akan hidup untukmu. Kau bisa beristirahat, karena aku akan membantumu membalaskan dendammu. Aku akan membantumu menjadi orang terkuat di dunia." Xuan pun saat itu berniat untuk berkultivasi. Namun tiba-tiba Liu pun memanggil dirinya. Dan tepat saat itu Xuan tiba-tiba mengeluarkan darah dari tubuhnya. Xuan pun kemudian bertanya kenapa itu bisa terjadi padanya. Liu pun kemudian menjawab kalau kata kepala keluarga, gantian dari Xuan saat ini telah hancur dan basis kultivasinya saat ini juga telah menghilang. Mendengar hal itu, Xuan pun jadi lesu sambil berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Mimpiku menjadi master terhebat bahkan belum dimulai." Liu pun saat itu juga jelasin agar tuan mudanya menunggu lukanya pulih kembali, karena sebenarnya ada cara untuk memulihkan dantian yang telah hancur, yang katanya sebuah Black Blood ginseng yang berusia 100 tahun bisa memulihkan kekuatan bela diri. Mendengar itu, Xuan pun jadi senang dan memegang tangan Liu. Xuan pun kemudian berkata, "Itu bagus Liu, tolong antarkan aku ke sana secepatnya." Liu yang tangannya dipegang itu pun jadi malu dan langsung menuruti perkataan dari tuannya. Dan saat mereka keluar dari tempat itu, Xuan pun menjadi pusat pembicaraan. Karena kabar tentang dantiannya yang hancur pun telah menyebar dan bisa dibilang kalau teknik kultivasinya saat itu juga udah cacat. Mereka pun berkata kasihan sama Xuan karena Xuan sebenarnya adalah sosok yang sangat ramah. Dan singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang mereka tuju. Liu pun saat itu bilang kalau tempatnya ada di depan sana. Dan tepat di depan mereka terlihatlah 3 orang yang menghalangi jalan itu. Dan parahnya lagi, Xuan gak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Liu yang melihat itu pun langsung berkata bahwa orang ini adalah Ye Xuan. Si pelayan pun kemudian berkata, "Maaf karena aku tidak mengenalmu. Apa yang ingin tuan muda lakukan kemari?" Xuan yang kesal mendengar perkataan pelayan itu pun kemudian berkata, dirinya datang kemari untuk mencari Black Blood ginseng yang berusia 100 tahun. Sang pelayan pun kemudian berkata, "Jika kau menginginkan harta itu, kau harus menunjukkan surat perintah dari patriark." Mendengar itu, Liu pun kemudian berkata, "Tuan muda nggak pernah butuh surat perintah dari patriark. Kenapa sekarang bisa begitu?" Si pelayan pun menjawab, "Saat ini tubuh tuan muda telah cacat. Kualifikasi apa yang dia punya untuk mendapatkan sumber daya ini?
Liu yang mendengar itu pun jadi marah sambil berkata, "Kenapa kau begitu sombong? Bukankah Tuan Muda selalu memperlakukanmu dengan baik? Bagaimana kau menghinanya saat dia sedang terluka?" Namun si pelayan itu pun kemudian berkata, "Justru karena dia memperlakukanku dengan baik, aku masih menghormatinya dan memanggilnya Tuan Muda. Jika itu orang lain, aku pasti akan menendangnya dari sini. Dan untuk dirimu, Tuan Muda, kami tidak akan memberikan itu pada tubuh cacatmu. Jadi aku sarankan agar Tuan Muda pergi dari sini. Aku mendapat informasi kalau Patriark dan Ketua Klan akan segera mengirimmu ke kota untuk menangani bisnis." Tuan yang mendengar itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Kenapa aku begitu tidak beruntung? Baru saja aku menjadi Tuan Muda, aku malah menjadi pengemis yang diusir sesuka hatinya." Tuan pun saat itu mengajak Liu untuk pergi dari sana. Liu pun berkata kalau mereka tuh harus menanyakan kejelasan sama Patriark. Dan setelah mereka keluar dari sana, datanglah seorang pelayan yang berkata kalau Patriark saat ini sedang mencari Tuan Muda Yesuan. Wanita itu bernama Sui. Tuan pun saat itu bertanya apa keperluan dari Patriark. Sui pun mulai jelasin kalau kemungkinan mereka tuh ingin membatalkan pertunangan dari keluarga Lin. Liu yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Dan kemudian Suan pun berkata kalau dirinya mengerti dan akan segera ke sana. Liu yang kesal itu pun ikut berkata, bulan lalu mereka yang memaksa untuk segera melakukan pernikahan. Tapi setelah melihat kekurangan dari Tuan Muda, keluarga Lin malah mau membatalkannya. Aku sangat kesal dengan hal itu. Di sisi lain, terlihatlah banyak orang yang sudah menunggu Suan tepat di sebuah ruangan. Suan pun saat itu langsung memasuki tempat itu. Suan pun bilang kalau dia udah tahu semuanya. Lagian, tubuh kultivasi Suan saat ini telah menghilang. Mendengar itu, seorang berambut hijau itu pun berkata, "Kau salah paham. Akulah yang telah membantu dirimu. Hanya saja, ketua dari Sekte Tianyu telah menyukai tunanganmu. Dia pun ingin membatalkan pernikahan dan karena itu semua demi kebaikanmu." Tuan yang mendengar itu pun kembali bertanya, "Kau bilang untuk kebaikanku. Aku nggak percaya keluarga Lin masih menemukan alasan untuk mempertahankan diriku yang cacat ini." Mendengar itu, Pak Tua yang ada di sana pun kemudian berkata, "Kau tidak tahu terima kasih. Karena Lin telah bergabung dengan sekte, dia pasti akan bersanding dengan orang yang ada di levelnya. Dan jika mereka tahu Lin bertunangan denganmu, aku takut semuanya akan mengincar dirimu." Suan yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Aku nggak takut apapun. Lagian nggak mungkin mereka melakukan hal itu. Jangan kira kau bisa membodohi diriku." Mendengar hal itu, Pak Tua itu pun kembali berkata, "Suan itu terlalu kurang ajar. Bahkan dirinya aja bisa menghancurkan tempat itu dengan mudah." Pak Tua itu pun saat itu melepaskan sedikit dari kekuatannya. Dan dengan menggerakkan jarinya, meja pertemuan pun saat itu langsung hancur. Pria berambut hijau pun kemudian berkata, selama Suan bersedia membatalkan pertunangan, hadiah pertunangan sebelumnya akan dikembalikan. Mendengar itu, Suan pun jadi senang dan berkata di dalam hati, ternyata ada hadiah pertunangan. Sepertinya itu bernilai jutaan. Aku akan memperbanyak semuanya dan membeli eliksir untuk memperbaiki dantianku. Tuan pun saat itu berkata kalau dia bersedia membatalkan pertunangan asal hadiah pertunangan dibuat 3 kali lipat. Itu karena pernikahan itu diajukan oleh keluarga Lin. Jadi jika Suan langsung menyetujuinya, keluarga Lin pasti akan sangat malu. Itu karena keluarga Lin adalah sekte yang dikenal dengan berbudi baik. Dan ketika kabar ini tersebar, pasti akan banyak kultivator yang mengkritik keluarga mereka. Karena itu, Suan ingin 3 kali lipat. Dan setelah itu, Suan bersedia menanggung semuanya dan berkata pada semua orang, karena kultivasiku telah hancur, akulah yang telah membatalkan pernikahan. Mendengar itu,
Pak tua tadi pun tertawa dan berkata, "Kau cukup menarik. Karena kata-katamu cukup bagus untukku. Aku menyetujui hal itu. Itu artinya jumlah yang harus mereka bayarkan senilai 3 juta. Pak tua itu pun kemudian mengeluarkan pil eliksir yang masing-masing punya nilai 1,5 juta. Dia pun memberikan itu kepada Swan. Swan yang saat itu menerima itu pun berkata di dalam hati, "Kenapa semudah itu? Harusnya tadi aku minta 5 kali lipat." Dan setelah itu, Swan pun meminta Liu untuk mengambilkan buku pernikahan. Dan tepat saat itu, buku pernikahan itu pun langsung dilenyapkan. Dan setelah itu, keluarga Lin pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun Swan memintanya berhenti dan menanyakan nama dari Pak tua itu. Mendengar itu, Pak tua itu pun kembali bertanya, "Apakah kau ingin membalaskan dendam padaku?" Swan pun saat itu berkata di dalam hati, "Siapa tahu aku bisa memanfaatkanmu lain kali." Swan pun kemudian berkata, "Aku hanya ingin tahu siapa namamu dan ingin banyak belajar darimu." Pak tua itu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Kau anak muda yang cukup berani. Aku adalah Eugene, seorang Dharma Protector dari Sekte Tianyuan. Kau sebenarnya punya kepribadian yang sangat aku sukai, tapi karena dantianmu kini telah hancur, aku tidak bisa menjadikanmu sebagai muridku." Dan setelah perginya mereka, botol yang dipegang oleh Swan tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan cahaya keemasan. Swan pun tiba-tiba berpindah ke suatu tempat dan muncullah panel sistem tepat di depannya. Panel sistem itu pun berisi, "Pil spirit telah terdeteksi. Apakah dirimu ingin melahapnya?" Melihat semua yang ada di depan matanya, Swan pun jadi takjub dan berkata, "Apakah ini kit yang ditinggalkan untukku?" Ternyata langit masih meninggalkan jalan keluar untukku. Dan kemudian muncullah panel sistem yang berisi, "Apakah Anda ingin melahap pil ini?" Namun tiba-tiba Swan pun tersadar karena tetua memanggil dirinya. Tetua pun bertanya kenapa Swan mengabaikan dirinya. Mendengar itu, Swan pun bertanya apa yang diinginkan tetua padanya. Tetua klan itu pun kemudian menjelaskan bahwa keluarga mereka telah menghabiskan banyak uang dan pusaka untuk menyelamatkan nyawa dari Swan sebelumnya. Tetapi nggak ada hasil apapun dari semua itu. Dan ditambah Swan gak ditakdirkan untuk seni bela diri. Dia pun meminta Swan untuk memberikan 2 pil spirit gathering itu yang sebelumnya dimiliki oleh Swan. Mendengar itu, Swan pun menolak hal itu karena Swan juga memerlukan kedua pil itu. Namun, para tetua lain pun tetap menyudutkan dirinya. Tetua lain berkata, bahkan kedua pil itu nggak bisa mengembalikan seni bela diri dari Swan. Karena jika berhasil, senior Eugene sebelumnya pasti sudah menerimanya sebagai muridnya. Dia pun mengatakan kalau Swan itu terlalu naif karena obat untuk memperbaiki dantian punya nilai yang sangat mahal. Ditambah, Swan bisa diserang karena punya 2 pil itu. Mendengar ungkapan dari para tetua, Swan pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Sepertinya para ketua punya hati yang sangat baik." Tetapi saat Eugene mengucapkan kata-kata kurang ajar, kenapa nggak ada yang berani berpendapat? Dan yang memiliki pil ini adalah diriku, tetapi kalian malah ingin merampasnya. Mendengar itu, para tetua pun jadi sangat marah. Mereka berkata kalau Swan itu sangat kurang ajar. Mereka pun terus mengancam Swan dan mengatakan kalau pil itu bisa digunakan untuk kekuatan tempur keluarga ini. Dan setelah itu, mereka pun meminta Patriark untuk menjelaskan semuanya pada Swan. Patriark pun saat itu berkata, perkataan para tetua ada benarnya. Dan kalau bisa, dirinya mau Swan memberikan pil itu. Mendengar hal itu, Swan pun tetap menolak permintaannya. Swan berkata, "Paman telah berjanji akan memberikanku kehidupan yang bebas. Aku juga menyadari kalau semua tetua ingin mengirimku untuk menangani bisnis keluarga kita. Tapi meskipun begitu, aku nggak mau mengundurkan diri dari seni bela diri.
Suan pun berniat meninggalkan keluarga Ye dan membangun klannya sendiri. Dan tepat saat ini, Suan pun melepaskan ikatan keluarga dengan mereka. Para tetua lain yang mendengar itu pun marah-marah. Mereka menganggap kalau Suan udah gila. Itu karena Suan mau melepas ikatan cuma karena 2 pil itu. Mereka pun bilang kalau Suan gak tahu terima kasih. Ini adalah aib bagi keluarga mereka. Namun tiba-tiba patriark itu pun bertanya, apakah Suan sudah menetapkan jalannya? Karena Suan saat itu mengatakan kalau dia udah punya tekad. Patriark pun saat itu mendukung pilihannya. Mendengar itu, Suan pun terkejut. Para tetua lain saat itu berniat untuk membantah. Mereka meminta agar Suan segera dihukum. Tetapi patriark malah berkata, keputusanku itu mutlak. Mulai hari ini, gak ada yang boleh mengganggu dirinya. Jika kalian tidak mematuhi hal ini, aku akan menghukum kalian dengan sangat berat. Patriark pun saat itu mengizinkan Suan pergi bersama dengan Liu. Dan di sini, Suan pun mengucapkan terima kasih. Suan juga berkata di dalam hati, paman pertamaku ternyata orang yang sangat masuk akal. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Setelah berkemas barang-barang, Liu pun bertanya kepada Suan kemana mereka akan pergi. Suan pun jelasin kalau mereka akan menyewa ruangan di penginapan Duken Immortal. Mendengar itu, Liu pun kemudian bertanya, tetapi tuan muda, uang yang kita punya cuma cukup tinggal selama setengah bulan. Kenapa kita tidak memilih penginapan lain yang tidak mewah? Suan pun menjawab, setengah bulan itu udah lebih dari cukup. Karena setelah memulihkan kultivasiku, mencari uang akan sangat mudah. Itu bukanlah tugas yang sulit selama aku punya 2 pil ini. Liu yang mendengar itu pun merasa bahagia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di penginapan. Liu pun saat itu meminta tuan mudanya untuk beristirahat. Karena Liu ingin mengambilkannya makanan. Dan setelah Liu pergi dari sana, Suan pun langsung memegang botol pil itu dan kembali berpindah ke tempat lain. Suan pun kemudian berkata, kekuatan sialan, tolong jangan membuatku kecewa. Suan pun saat itu mulai meminum pil itu. Dan tiba-tiba sesuatu mulai larut di dalam tubuhnya. Suan pun mulai merasakan energi spiritual mengelilingi tubuhnya. Dan proses perbaikan dantian pun dimulai. Tapi sayangnya, proses itu malah berhenti di angka 95%. Suan pun langsung meminum 1 pil lagi. Dan akhirnya sistem pun berhasil diaktifkan. Sistem pun saat itu langsung mendeteksi dantian yang telah hancur dan mulai melahap dantian pengguna. Suan yang mendengar itu pun kaget banget. Karena harusnya dantian itu diperbaiki bukan malah dilahap. Dan tepat saat itu, Suan merasakan sakit di pusat perutnya. Rasa sakit itu sangat luar biasa. Namun saat itu Suan menyadari bahwa itu karena organ dalamnya disusun kembali. Dan setelah itu, Suan pun tersadar sambil menjerit kesakitan. Liu yang mendengar teriakan itu pun jadi panik dan langsung mendekati tuan mudanya. Liu pun bertanya apa yang terjadi pada tuannya. Dan di sini muncullah pemberitahuan sistem yang berkata, dantian saat ini telah ditelan sepenuhnya dan sistem pun telah berhasil diaktifkan. Namun Suan saat itu terkejut karena dantiannya saat itu telah berubah menjadi The Ultimate Devouring System. Itu adalah inti yang bisa melahap segalanya dan mengubah semua menjadi energi spiritual untuk pengguna. Dan setelah itu, Suan pun langsung menyampaikan kabar baik pada Liu. Liu yang mendengar kabar kultivasi Suan telah kembali pun senang banget. Liu pun meminta agar tuannya beristirahat supaya lebih cepat pulih. Namun karena Suan mengatakan dirinya udah pulih, Liu pun jadi semakin bahagia. Liu pun berencana untuk meminta pelayan membawakan makanan mewah, semua untuk merayakan keberhasilan hari ini. Suan yang mendengar itu pun setuju sama pendapat dari Liu. Dan setelah Liu keluar untuk memanggil pelayan, Suan pun berkata, ini keren banget. Kekuatan ini bisa melahap segalanya dan mengubahnya ke dalam ki.
Apakah itu artinya aku bisa menelan semuanya menjadi kekuatanku sendiri? Itu artinya ini lebih baik daripada berkultivasi. Aku hanya perlu merampas milik orang lain. Namun tiba-tiba muncullah 3 opsi di depan panel sistem. Itu adalah seni bela diri, garis keturunan, dan senjata suci. Swan pun saat itu langsung memeriksa seni bela diri. Dan hasilnya, Swan ternyata telah menguasai seni bela diri tingkat kelima. Swan yang melihat hal itu pun jadi seneng banget. Swan berkata, ini makin keren. Apakah itu artinya aku bisa mempelajari semua teknik ini? Swan pun saat itu mencoba salah satu teknik yang tertera di sana. Teknik itu bernama Roaring Tiger. Akan tetapi, Swan saat itu tidak bisa menggunakannya. Itu karena poin yang diperlukan tidak cukup. Swan pun jadi kebingungan gimana cara mendapatkan poin di sini. Namun muncullah panel sistem yang berisi, kau bisa mendapat poin dengan melahap item berharga. Swan pun saat itu melirik ke arah sekitarnya dan melihat guci bunga yang terlihat sangat mewah. Dan setelah Swan mencoba menelannya, muncullah pemberitahuan sistem yang berisi Swan dalam posisi tubuh yang salah, jadi itu nggak bisa ditelan. Swan pun saat itu mengira kalau dia harus memakannya. Dan setelah berpikir panjang lebar, Swan pun gak peduli lagi sama apa yang terjadi. Swan pun saat itu langsung memakan guci itu. Dan sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Guci yang besar itu tiba-tiba menyusut. Dan itu pun mulai memasuki tubuh dari Swan. Tapi pemberitahuan sistem pun muncul kembali dan berkata, item yang diserap hanyalah item sampah. Karena itulah, guci itu nggak bisa dirubah menjadi aliran energi. Swan yang mendengar itu pun jadi marah-marah. Karena harusnya semuanya bisa diubah menjadi energi. Swan pun terus memikirkan item berharga apa yang dimaksudkan oleh sistem. Swan pun kemudian beranggapan, mungkinkah itu berunjuk pada pusaka atau sumber daya kultivasi? Namun jika aku ingin segera mendapatkan poin secepatnya, aku hanya bisa menjelajah memasuki 18 gunung Lianyu. Swan pun jadi bingung apakah dia harus menelan benda itu meskipun lagi ada di hadapan musuh yang kuat. Namun muncullah pemberitahuan sistem yang berisi dirinya bisa menelan item menggunakan telapak tangannya. Tetapi akan ada pengurangan 3 poin untuk itu. Swan pun jadi lega karena dirinya nggak harus malu tentang semuanya. Namun tiba-tiba terdengar suara berisik di luar. Dan terlihatlah Liu yang saat itu dimarahi oleh seseorang. Orang itu pun berkata kalau Liu itu nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri. Dia bakalan mengajar Liu dengan sangat kejam. Namun saat orang itu berbicara, Swan yang marah itu pun langsung menendang orang itu. Swan pun kemudian menatap Liu sambil berkata, jangan takut Liu, aku akan selalu ada di sisimu. Namun tepat di sana, terlihatlah Chen yang sebelumnya membunuh Swan yang asli. Chen pun berkata kenapa Swan saat ini belum mati. Jadi, keluarga Ye telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Swan. Tetapi, semua itu nggak berguna karena Swan cacat dalam kultivasi. Swan yang mendengar perkataan itu pun berkata, pengecut sepertimu bisa berbuat apa? Jika kau juga menyakiti Liu, kau akan mati di tanganku. Chen yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, aku mati di tanganmu. Bagaimana mungkin orang cacat bisa membunuhku? Kau yang harusnya pergi dari sini. Dan berlarilah dengan penuh rasa takut. Swan yang mendengar itu pun marah dan berkata, aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan. Chen pun saat itu langsung melesat dan melepaskan aura petirnya. Namun sangat disayangkan, serangan dari Chen itu bisa ditangkis dengan satu tangan. Chen yang melihat hal itu pun kaget banget, karena harusnya Swan saat itu langsung mati dengan serangan itu. Namun tiba-tiba Swan malah membalikan tangan dari Chen dan membuat aura kekuatan dari Chen langsung padam saat itu. Chen pun bertanya-tanya kenapa kultivasi dari Swan itu masih ada.
Chen pun terus kesakitan memegang tangannya yang saat itu nggak bisa bergerak. Suan yang melihat itu pun berkata, "Aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kalian membunuh diriku, aku nggak mungkin bisa terlahir kembali dan bersiaplah untuk mati." Chen yang mendengar hal itu pun kemudian berkata, jika Suan membunuh dirinya, perang besar akan pecah di antara dua keluarga dan pada akhirnya keluarga Ye pasti akan dikubur karena keluarga Lin juga nggak mungkin mau membela keluarganya. Jadi bersiaplah untuk kehancuran. Suan yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, sepertinya memang akan ada perang habis-habisan. Sebenarnya aku bisa bertahan dengan bantuan sistem, tapi untuk saat ini sepertinya memang agak berat. Apakah aku harus membiarkannya tetap hidup? Namun tiba-tiba Chen saat itu bangkit dan menusukkan pedang ke arah Suan. Suan yang melihat hal itu pun dengan santai menendang pedang dari Chen. Ini membuat Chen sampai kena mental. Suan pun bilang kalau dia memang gak bisa membunuh Chen, tetapi dia bisa membuat Chen lumpuh seperti dirinya. Chen pun saat itu dihajar habis-habisan oleh Suan. Bahkan setelah terbanting-banting, Suan terus melanjutkan pukulannya berkali-kali pada Chen. Chen yang menerima serangan itu pun gak bisa berkata apa-apa dan Chen gak bisa berdiri. Dan saat Chen udah gak bisa berdiri, Suan pun berkata, "Jangan pernah menggunakan trik kotor di hadapanku seperti itu. Kurasa hukuman ini udah cukup untukmu." Suan pun saat itu langsung mendekati Liu dan menanyakan keadaannya. Di sisi lain, melihat Suan yang saat itu udah pulih, semua orang yang melihat itu ingin segera melaporkan hal ini kepada kepala keluarga karena hal yang dilakukan oleh Suan itu sangat mustahil. Jin pun berpindah ke kediaman Chen. Terlihatlah seseorang yang saat itu bertanya kepada seorang dokter gimana keadaan dari Chen. Orang itu ternyata adalah Chen Xiang yang merupakan kepala keluarga dari klan itu. Dokter itu pun kemudian berkata kalau kedua organ tubuh dari Chen yang patah telah disambung kembali dan dipastikan kalau Chen tuh akan pulih setelah 1 bulan. Namun setelah pulih, Chen gak boleh lagi menyentuh seni bela diri. Sang dokter pun juga jelasin bahwa tangan dan meridian dari Chen telah dihancurkan. Bahkan harusnya Chen gak lagi bisa bergerak seperti orang biasa. Sebenarnya dia bisa kembali dalam seni bela diri, tetapi dirinya itu memerlukan herbar spiritual yang dikenal dengan rumput Bloodjet. Tapi sayangnya itu adalah herbal yang sangat langka. Feng yang mendengar hal itu pun marah banget sama Suan. Dia nggak nyangka hal seperti ini akan terjadi pada adiknya. Namun sang ayah malah berkata kalau Feng tuh harus pergi ke Gunung 18 untuk mencari rumput roh itu. Tetapi Feng diminta untuk tidak terlalu jauh agar nggak terjadi apa-apa dengan dirinya. Feng yang mendengar itu pun langsung mematuhi perintah dari ayahnya. Feng pun dibekali beberapa pasukan dan diminta untuk menangkap Suan sesegera mungkin. Dirinya tuh ingin menyiksa Suan sampai mati. Dan setelah Feng pun pergi dari sana, sang ayah kemudian berkata dirinya harus segera berbicara dengan keluarga Wu. Xin pun kemudian berpindah ke pinggiran Gunung 18. Terlihatlah Suan yang saat itu masih sedang berlatih. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu tepat di belakangnya. Suan pun saat itu langsung menoleh ke arahnya dan melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Suan pun saat itu langsung menghindari serangan dari babi hutan itu. Namun di sisi lain, terlihatlah Liu yang sedang menanti kepulangan dari tuannya. Liu saat itu khawatir banget sama keadaan dari Suan. Sebenarnya, sebelumnya Liu udah minta izin untuk ikut. Namun Suan saat itu malah melarangnya dan memintanya agar nggak terlalu khawatir. Itu karena saat ini kultivasi dari Suan telah kembali dan akan sangat berbahaya jika seandainya Liu juga ikut dengannya. Itu karena keluarga Chen pasti saat ini sedang mencarinya.
Dan karena itu, Swan pun gak ngizinin Liu untuk ikut dengannya. Liu yang mendengar hal itu pun kemudian berkata agar Swan menjaga dirinya dengan baik-baik. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Swan yang saat ini telah berhasil menghindari serangan sebelumnya. Dan ternyata monster yang menyerangnya adalah Demonic Beast tingkat kedua. Demonic Beast itu pun kemudian melesat untuk menyerang Swan kembali. Namun saat itu Swan pun sudah bersiap. Swan pun berkata kalau ini adalah saat baginya untuk menguji kekuatannya. Swan pun saat itu langsung menendang Demonic Beast itu dan menaikinya saat itu. Dan setelah Swan berada di atas Demonic Beast itu, Swan pun langsung memukul kuat kepalanya dan membuat hewan demonik itu pun langsung mati saat itu. Dan kemudian Swan pun berkata, aku sudah bertemu dengan hal seperti ini sebanyak 2 kali. Kurasa aku harus lebih berhati-hati. Meski aku sebenarnya bisa menangani mereka, tetapi sepertinya jumlahnya masih banyak. Dan karena itu aku harus lebih hati-hati. Swan pun saat itu mulai berjalan pergi. Namun tiba-tiba Swan pun berhenti dan kembali menoleh ke belakang. Swan yang mengingat sesuatu itu pun berkata, bukankah devouring system bisa melahap segalanya? Itu berarti bukankah aku bisa melahap mereka juga? Tetapi apakah aku akan sakit perut jika menelan mereka? Dan setelah Swan berpikir panjang lebar, dirinya pun mutusin untuk mencoba aja. Dan setelah Swan memakan Demonic Beast itu, muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, Anda telah melahap mayat Demonic Beast. Anda mendapat 2 poin kekuatan spiritual. Melihat hal itu, Swan pun tertawa sambil berkata, sistem ternyata tidak menipuku. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka dan meningkatkan kultivasiku. Swan pun saat itu terus membantai bermacam-macam hewan demonik. Sampai malam pun kini telah tiba. Swan yang sedang makan hewan yang dikalahkannya itu pun berkata, dalam keadaan ini, aku bisa mencapai tahap menengah kelima, seni material Dao. Dan itu hanya perlu dalam 2 hari. Material Dao memiliki 10 macam, dan untuk masing-masing level membutuhkan 100 poin peningkatan. Dan saat ini, semua Demonic Beast tingkat 4 ke bawah bisa mati dengan 1 pukulan dari Swan. Swan pun mutusin untuk mencari Demonic Beast tingkat keempat untuk dilahap keesokan harinya. Swan pun kemudian menaiki pohon untuk beristirahat. Namun saat malam, Swan tiba-tiba terbangun karena merasakan ada sesuatu yang datang mendekati dirinya. Swan pun saat itu langsung bangkit dan berkata di dalam hati, ada sesuatu yang menuju ke arahku. Pada saat Swan melihat ke sumber suara, Swan pun sangat terkejut karena dirinya melihat seekor ular putih yang sangat besar. Dan diketahui monster itu adalah Demonic Beast tingkat ketiga. Melihat ukuran dari ular itu, Swan pun makin kaget karena ukuran itu terlalu besar. Namun Swan berniat untuk segera melahapnya. Swan pun saat itu mengeluarkan pedang dari dimensi miliknya. Dan setelah itu Swan pun langsung terjun untuk membunuh ular itu. Tapi sayangnya pedang dari Swan itu nggak bisa menembus pertahanan dari ular itu. Swan pun merasa bahwa ular itu memiliki tubuh yang sangat keras. Namun tiba-tiba Swan melihat darah yang menetes dari ular itu. Dan saat itu juga si ular pun langsung pergi dari sana. Swan pun di sini mulai menyadari sesuatu. Piton putih itu memiliki garis hitam di sisiknya. Swan pun beranggapan bahwa ular itu telah bermutasi karena memakan pusaka Heavenly. Swan pun berniat untuk membunuh ular itu, dan dirinya pun saat itu sampai di sebuah gua. Swan pun jadi semakin yakin bahwa pusaka Heavenly pasti ada di dalam. Dan karena alasan inilah, Swan pun saat itu mutusin untuk masuk ke dalam. Sesampainya Swan di dalam, Swan pun menemukan sebuah kristal ungu yang ada di tengah perairan.
Suan pun saat itu langsung melompat untuk menyentuh kristal yang ada di depannya saat itu. Namun tiba-tiba muncullah seekor ular raksasa dengan garis emas. Ular itu pun langsung melompat untuk segera menerkam Suan saat itu. Suan pun saat itu berhasil menghindari serangan dari ular itu. Ketika Suan saat itu lagi fokus dengan ular garis emas, tiba-tiba muncullah ular dengan garis hitam tepat di belakangnya. Suan pun saat itu langsung menghindar dan berkata, ternyata ada dua ular yang bermutasi karena kristal ini. Dan tanpa berpikir panjang, Suan pun saat itu langsung menelan kristal itu di sana. Ini membuat pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi, Suan saat ini telah mendapat plus 1000 kekuatan spiritual dan mendapat 6 devouring point. Suan pun saat itu langsung menerobos ke seni bela diri tahap menengah tingkat kelima. Suan pun saat itu tersenyum bahagia. Suan yang mendengar perkataan dari sistem itu pun sangat bahagia. Suan pun kemudian berkata, akhirnya aku mendapatkan devouring point. Namun tiba-tiba kedua ular sebelumnya pun langsung melesat ke arah Suan untuk menyerangnya. Suan yang melihat kedua ular itu mengarah pada dirinya pun kaget banget. Suan pun saat itu langsung mengeluarkan pedang dari dimensi miliknya. Dan setelah itu Suan pun berkata, sekarang aku telah mencapai level kelima tahap menengah bela diri. Aku harusnya bisa memotong tubuhmu. Dan setelah kata-kata itu, Suan pun langsung melesat ke arah ular putih yang saat itu menuju ke arahnya. Dan ketika jarak Suan sudah dekat dengan ular itu, Suan pun langsung menebaskan pedangnya dengan kekuatannya. Ini membuat tubuh ular putih itu pun sampai terbelah, dan ular putih pun mati saat itu. Ular emas yang melihat rekannya mati itu pun sangat marah. Dirinya pun saat itu langsung meraung dan mengamuk karena Suan telah membunuh temannya. Dan saat itu juga, ular itu pun langsung melancarkan serangan ke arah Suan. Suan yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung melompat ke arah tubuh ular itu. Dan setelah sampai di atas, Suan pun langsung menebaskan pedangnya tepat di kepala ular itu. Ini menciptakan getaran di sekitarnya. Tapi serangan dari Suan sebelumnya itu nggak berhasil melukai ular emas ini. Suan pun saat itu mencoba berlari menghindari ular emas itu. Suan pun berkata, Xiao, apakah kau bercanda? Aku bahkan gak bisa memotong kulitnya setelah aku mencapai level kelima tahap menengah. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Suan pun saat itu terus menghindari semua serangan dari ular emas itu. Dan di sini Suan pun mulai merasa dirinya mungkin tidak akan kesulitan jika seandainya Suan tahu beberapa teknik berpedang. Dan karena itulah Suan pun mengingat bahwa sebelumnya dia telah mendapatkan devouring point. Dia pun meminta sistem untuk segera menukarnya dengan teknik bela diri. Dan setelah itu terlihatlah ular emas yang masih berusaha menyerang Suan di sana. Suan pun saat itu masih terus menghindarinya. Namun gak lama setelah itu, muncullah panel sistem yang berisikan teknik-teknik yang ada di sana. Suan pun saat itu memilih salah satu teknik yang ada di sana. Teknik itu bernama Gale Sword Teknik. Suan pun saat itu langsung menukarkan poin pada teknik Gale Sword. Dan seketika muncullah sebuah cahaya tepat di tangan Suan. Kemudian muncullah panel sistem yang berisi satu devouring point telah dikurangi karena penukaran ini. Seketika aura biru pun langsung menyala-nyala tepat di sekitar tubuh Suan. Suan pun saat itu langsung memegang pedangnya dan menunggu ular yang saat itu sedang melesat ke arahnya. Ketika ular emas itu sudah mendekatinya, Suan pun juga melesat dan memberikan goresan pada tubuh ular itu. Melihat Suan yang bisa melukai tubuhnya, ular emas itu pun terlihat sangat terkejut. Namun di sisi lain, Suan malah tersenyum sambil berkata, ini cukup menarik.
aku bisa langsung memahami teknik setelah mendapatkannya. Dan saat itu, ular emas itu pun semakin mengamuk dan berniat untuk segera menerkam Swan. Tetapi Swan saat itu tersenyum dan langsung kembali menebaskan pedangnya berkali-kali kepada ular itu. Tepat setelah serangan Swan, ular itu pun terlihat sangat kelelahan. Swan yang saat itu juga kelelahan pun berkata, seperti yang diharapkan dari teknik bela diri tingkat 5. Tetapi ini terlalu banyak menghabiskan kiku. Dengan level kultivasiku saat ini, aku mungkin hanya bisa menggunakannya beberapa kali. Aku perlu menyelesaikan ini secepat mungkin. Namun gak lama setelah itu, ular itu pun kembali melesat untuk menyerang Swan. Swan di sini pun kembali berkata di dalam hati, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Swan pun saat itu mulai mengumpulkan kepadatan ki di sekitar tangannya dan kemudian menebaskan pedangnya ke arah ular itu. Saking kuatnya efek dari serangan Swan sampai menimbulkan cahaya keemasan. Dan saat itu juga ular itu pun mati dan terbelah di sana. Swan pun kemudian terjatuh sambil berkata, meski ini hanyalah ular putih tingkat kelima, tetapi ternyata dia lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan demonic beast tingkat ke-6. Aku bahkan akan mati di sini jika aku tidak menukarnya dengan teknik bela diri tingkat kelima. Swan yang udah kelelahan itu pun jadi nggak mau memakan ular itu. Swan pun kemudian berkata pada sistem bahwa dia ingin menggunakan tangannya. Tiba-tiba muncullah panel sistem yang berisi 3 devouring point telah dikurangi. Dan tepat saat itu muncullah cahaya keemasan di tangan Swan. Swan pun langsung mengarahkan tangannya itu kepada ular itu. Dan tiba-tiba ular itu pun langsung menghilang. Tepat setelah menghilangnya ular itu, muncullah kembali panel sistem yang berisi demonic beast yang bermutasi tingkat kelima telah berhasil diserap. Dan dirimu mendapatkan 300 kekuatan spiritual. Melihat itu, Swan pun berkata kalau itu nggak buruk. Dengan menghabiskan 3 poin, Swan jadi nggak perlu memakan ular itu. Karena sejujurnya, Swan merasa jijik menelan binatang-binatang seperti itu. Setelah melahap bangkai-bangkai dari para demonic beast, Swan pun memutuskan untuk keluar dari gua itu. Dan sesampainya di luar, Swan pun berkata, meskipun aku hanya berada di gunung selama beberapa hari, tetapi kultivasiku bahkan meningkat sangat pesat. Swan pun saat itu juga seneng banget. Karena hal ini, Swan akhirnya mendapatkan beberapa devouring point. Dan karena hal ini, Swan pun jadi yakin bahwa item berharga seperti material heavenly dan harta pusaka yang bisa memberikan devouring point. Swan pun kemudian berniat untuk kembali dan menemui Liu yang mungkin saat ini sedang khawatir. Namun tiba-tiba Swan mendengar suara keanehan yang ada di dekatnya. Swan pun langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Dan saat itu juga Swan pun langsung mengeluarkan pedang dari dimensi miliknya. Tiba-tiba muncullah seekor macan yang saat itu ingin menerkam Swan. Swan pun langsung menghindari serangan dari macan itu dan melihat kristal yang berwarna ungu ada di tubuhnya. Swan pun kemudian berkata, baru saja aku melihat kristal yang tergantung di leher hewan itu. Dan jika kulihat, hewan itu adalah Wind Leopard tingkat keempat. Swan pun saat itu jadi penasaran, siapa orang yang punya uang begitu banyak sampai menggantung batu kristal yang bernilai 1 juta di leher bis. Namun setelah mencoba mengejar bis itu, Swan tetap gak menemukan petunjuk apapun. Swan pun jadi kebingungan kemana bis itu tiba-tiba menghilang.
Namun gak lama, terdengar suara seseorang yang sedang memarahi seorang gadis. Tuan pun saat itu langsung melihat ke arah sumber suara itu dan melihat seorang wanita di sana yang sepertinya tidak mau memberikan sesuatu kepada orang itu. Dan orang yang meminta itu tidak lain adalah Feng. Tuan yang melihat itu pun kaget banget kenapa Feng saat ini bisa ada di sana. Namun gak lama, Feng yang marah itu pun langsung melesat ke arah wanita itu. Feng pun berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri." Melihat serangan yang saat itu datang ke arahnya, wanita itu pun langsung menghindari serangan Feng dan kembali melancarkan serangan terkuatnya. Melihat hal itu, Feng pun hanya terdiam. Dan ketika serangan itu sudah mendekati dirinya, Feng pun mengulurkan tangannya untuk menangkap serangan dari wanita itu. Dan setelah memadamkan auranya, Feng pun kembali melancarkan tinjunya yang membuat wanita itu sampai terpental. Itu karena kekuatan dari wanita itu saat itu kalah. Wanita itu pun langsung tercampak dan terluka. Melihat topi yang saat itu terlepas dari wanita itu, Tuan sepertinya mengenal sosoknya karena itu adalah teman masa kecilnya yang bernama King. Namun gak lama setelah itu, Feng pun kembali melancarkan serangan pedang ke arahnya. Tuan yang menyadari kalau itu bahaya pun langsung mendekatinya dan menghalangi serangan dari Feng sebelumnya. Feng yang melihat itu pun bertanya siapa yang berani menghalangi dirinya. Namun gak lama Swan pun muncul sambil berkata, "Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Chen, tidak ada batasan pada apa yang bisa kau lakukan. Kau bahkan begitu kejam pada seorang nona yang lemah." Melihat kehadiran dari Swan, Feng dan King pun saat itu sangat terkejut. Dan kemudian Feng pun berkata, "Apakah kau mengikuti diriku?" Mendengar pertanyaan bodoh dari Feng, Swan pun memasang ekspresi kesalnya sambil berkata, "Dasar idiot, siapa yang punya waktu untuk mengikuti orang seperti dirimu?" Swan pun kemudian menoleh ke arah King sambil bertanya, apakah keadaan King saat ini baik-baik aja. Swan juga bertanya kenapa King datang ke sini dan di mana semua pengawalnya. Karena sebenarnya King merupakan putri dari Zuehai yang merupakan orang terkaya di kota Wanjin. King dengan khawatir pun berkata kalau dirinya saat itu baik-baik aja. King pun saat itu meminta Swan untuk pergi dari sini karena Feng terlalu kuat dan gak bakal bisa mereka imbangin sekalipun berdua. King pun bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Swan. Namun Swan yang mendengar itu pun langsung memegang kepalanya sambil berkata, "Aku telah berada di tahap yang lebih tinggi." Mendengar itu, King pun sangat terkejut karena Swan telah menerobos ke tingkat kelima. King pun saat itu mendekati Swan sambil memujinya dan bilang kalau Swan itu benar-benar jenius. Swan yang melihat keberadaan King yang semakin mendekatinya pun jadi malu. King pun kemudian meminta Swan untuk segera menghabisi Feng. Swan yang mendengar itu pun berkata kalau dirinya akan mengajarnya. Jadi King harus melihatnya baik-baik. Mendengar ucapan sombong dari Swan, Feng pun tersenyum sambil berkata, "Membunuhku? Apakah kau yakin mampu? Terakhir kali kita bertarung sebelumnya, aku bahkan gak menggunakan kekuatan penuhku. Ini memang bagus. Aku akan membiarkanmu merasakan teknik berpedangku dan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku." Swan pun saat itu mengeluarkan pedang dari dimensi miliknya sambil menantang Feng saat itu. Melihat Swan yang mengeluarkan pedang dari sebuah dimensi, Feng terlihat sangat terkejut. Namun setelah itu Feng juga melancarkan serangan. Dan tiba-tiba kedua pedang dengan kekuatan mengerikan pun berbenturan. Dan terlihatlah aura yang menyala-nyala di sekitar tubuh mereka.
Benturan pedang dari Xuan dan Feng pun sampai menggemparkan keadaan sekitar. Xuan pun kemudian melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Feng. Meski sebenarnya saat itu kesulitan, Feng terlihat masih bisa mengimbangi pergerakan dari Xuan. Melihat itu, Xuan pun masih terus menambah kecepatannya yang membuat Feng semakin kesulitan. Sampai pada akhirnya, Feng pun terpental akibat serangan dari Xuan. Feng yang terpental itu pun menjadi terkejut dan berkata, "Ini mustahil. Bagaimana bisa kultivasimu lebih tinggi dari milikku?" Xuan yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Itu semua berkat para saudaramu." Melihat Feng yang saat itu menyesali karena nggak membunuh Xuan dengan benar, Xuan pun tertawa dan berkata, "Sudah terlambat jika kau menyesalinya saat ini. Dan untuk mengembalikan kebaikan, aku akan membunuhmu dalam 3 serangan." Xuan pun saat itu mengarahkan pedangnya pada Feng yang membuat Feng pun sangat marah. Feng pun langsung bergerak maju dan melepaskan kekuatan petirnya yang bernama Thunder Sword. Seketika muncullah aura biru keunguan yang ada di sekitar tubuhnya. Namun Xuan yang melihat serangan yang datang ke arahnya pun dengan santai menggerakkan pedangnya sambil mengeluarkan kekuatan dari Cutting Gale. Ini membuat 2 kekuatan besar pun saling berbenturan saat itu dan menciptakan ledakan yang menggemparkan keadaan sekitar. Dan setelah ledakan menghilang, terlihatlah asap yang menggumpal di sana. Tetapi Xuan saat itu sama sekali nggak terluka. Xuan malah berkata kepada Feng, "Apakah itu semua teknik pedang dari keluargamu? Hal seperti ini mana mungkin bisa membunuhku?" Feng yang mendengar itu pun sangat marah karena Feng saat ini bahkan melepaskan kekuatan penuhnya. Feng pun kemudian berkata, "Apa yang kau kultivasikan? Bagaimana kau berhasil menerima teknik terkuatku? Dan kenapa kau sama sekali nggak terluka?" Mendengar itu, Xuan pun tersenyum sambil berkata, "Tebasan pedang yang baru saja aku lepaskan merupakan teknik bela diri tingkat kelima. Kenapa? Apa kau mau mempelajari ini juga? Aku akan mengajarimu jika kau bersujud dan memohon padaku." Feng yang mendengar itu pun merasa terhina. Dan Feng pun berkata di dalam hati, "Aku berada dalam masalah. Dari mana anak ini bisa belajar teknik seperti itu? Jika pertarungan ini terus dilanjutkan, aku pasti akan terbunuh. Tetapi ada satu hal yang bisa aku lakukan sekarang." Feng pun saat itu melihat ke arah King King dan berniat menggunakan King King sebagai sandranya. Melihat itu, Xuan dan King King pun sangat terkejut. Xuan pun langsung melesat dan berkata, "Sistem, tukarkan poin pada riding step tingkat kelima." Dan seketika muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, "Devouring point sudah dikurangi. Pertukaran untuk riding step telah selesai." Seketika pergerakan dari Xuan itu pun sangat cepat sampai bahkan gak bisa terlihat oleh siapapun. Dan saat dirinya ada di depan Feng, Xuan pun langsung membelah tubuh Feng menjadi 2. Ini membuat Feng pun mati saat itu. Tetapi serangan pedang dari Feng itu masih terus berlanjut ke arah King King. Xuan yang melihat itu pun jadi panik dan langsung melesat ke arah King King. Tetapi posisi mukanya saat itu salah. King King pun berhasil selamat dari maut yang ingin menghantamnya. Namun setelah itu, wajah King King pun berubah menjadi merah. King King tuh malu banget melihat Xuan yang ada di depan mukanya. Xuan pun langsung minta maaf karena itu terdesak. Xuan gak tahu harus ngelakuin apa untuk menyelamatkannya. Dan karena itulah Xuan terpaksa ngelakuin hal itu. Dan setelah itu King King pun ngucapin makasih sama Xuan. Karena kalau seandainya Xuan gak datang, King King udah pasti akan mati saat ini. King King pun saat itu memberikan sesuatu kepada Xuan. Dan ketika Xuan melihat hal itu, Xuan pun sangat kaget. Karena itu merupakan rumput Blood Jet yang merupakan harta legendaris dengan harga yang tak ternilai. Xuan tuh heran kenapa King King mau memberikan harta yang sangat berharga ini.
Tetapi King King malah menjawab, "Kenapa rumput jelek itu lebih berharga dibandingkan nyawaku? Ayahku adalah orang terkaya di kota Wanjin. Kami punya banyak rumput seperti ini." Mendengar itu, Xuan pun langsung menerima pemberian dari King King dengan wajah yang sangat bahagia. Xuan pun kemudian bertanya, "Kenapa King King bisa ada di wilayah Gunung Lianyun?" King King pun kemudian menjawab kalau dirinya sebenarnya ingin berkunjung ke sekte Lieyun, tetapi ayahnya tidak mengizinkan dirinya. Dan karena itulah King King pun menyelinap dan akhirnya tersesat. Dan setelah pembicaraan panjang mereka, Xuan pun mengajak mereka untuk kembali ke kota Lianyun. Xuan juga berniat menraktir King King dan Liu, karena ternyata kedua gadis ini juga saling kenal karena mereka juga merupakan teman sejak kecil. King King pun bilang kalau dia juga udah nggak sabar karena dirinya itu udah lapar banget sampai ingin makan biji. Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Scene pun kemudian berpindah menampilkan mereka berdua yang telah sampai di kota. Dan gak lama, datanglah seseorang yang berkata dengan panik, "Aku akhirnya menemukan dirimu, Tuan Muda. Ayo kembali ke kediaman." Liu sedang diajar oleh seseorang. Xuan yang mendengar itu pun marah dan bertanya, siapa yang berani mengajar si Liu? Dan kemudian orang itu menjawab kalau itu berasal dari keluarga Chen. Dirinya pun menjelaskan bahwa keluarga Chen telah membawa beberapa orang untuk menangkap Xuan. Tetapi karena mereka nggak bisa menemukan Xuan, mereka pun melampiaskan amarahnya pada Liu. Dan saat Liu dibawa kembali ke kediaman Ye, semua itu sudah terlambat. Xuan pun kemudian menanyakan keadaan dari Liu. Orang itu pun menjawab bahwa berdasarkan penjelasan dari dokter, organ dalam dari Liu telah dihancurkan sepenuhnya oleh gelombang energi vital yang ganas. Mereka khawatir kalau Liu tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Xuan yang mendengar itu pun langsung melesat untuk melihat keberadaan dari Liu. Xuan pun berkata di dalam hati, beraninya mereka meletakkan tangan mereka pada warga sipil biasa. Aku benar-benar meremehkan betapa jahatnya orang-orang di dunia ini. Xuan pun pada akhirnya sampai di halaman kediaman Ye. Xuan pun langsung meminta orang yang menjaga Liu untuk keluar sebentar. Orang itu pun mematuhi perkataan dari Xuan. Dan kemudian Xuan pun melihat keadaan dari Liu yang sudah terbaring lemas. Melihat itu, Xuan pun langsung meminta sistem untuk menukarkan poinnya agar dia bisa mendapatkan 100 Claudel. Sistem pun saat itu menukarkan poin dari Xuan untuk mengeluarkan potion yang dimintanya. Dan setelah mendapatkan potion itu, Xuan pun langsung meminumkannya kepada Liu. Sekedar informasi, potion yang bernama 100 Flower ini mampu menetralkan racun dan kelainan yang ada di dalam tubuh seseorang yang timbul dari energi vital eksternal. Potion ini juga mampu mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan cedera. Ini adalah item pamungkas untuk mengobati cedera dan hanya efektif untuk kultivasi tingkat ke-9 atau lebih rendah. Dan setelah Liu meminum potion itu, seketika tubuhnya pun langsung berubah jadi membaik. Xuan yang melihat itu pun berkata, "Untunglah aku masih menyisakan beberapa poinku saat ini. Jika tidak, Liu pasti akan tiada." Xuan pun kemudian keluar dari kediaman itu. Dan ketika keluar, Xuan melihat para tetua yang ada di sana. Mereka pun bertanya gimana keadaan dari Liu. Xuan pun kemudian jelasin bahwa dirinya udah memberi Liu potion legendaris yang dia dapatkan di wilayah Gunung 18. Dia pasti akan baik-baik aja setelah bangun. Mendengar itu, Patriark pun berkata, "Itu sangat bagus. Kulihat kau juga berhasil mendapatkan kembali levelmu, bahkan meningkatkan seni kultivasimu." Xuan yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. "Itu benar. Aku saat ini sudah berhasil di level 5 Material Art." Nggak lama, tetua yang sebelumnya meremehkan Xuan pun berkata, "Maafkan aku jika aku tidak membuatmu menyerahkan obat pada wewenang yang lebih tinggi. Kau tidak harus meninggalkan kediaman Ye dengan marah seperti sebelumnya.
Dan karena diriku, Liu terluka seperti ini. Kami sangat salah. Xuan, kuharap kau membiarkan yang lalu berlalu dan kembalilah kepada kami. Xuan yang mendengar itu pun berkata, aku tidak pernah menyalahkan para tetua karena hal sepele seperti ini. Lagian itu karena kalian khawatir tentang keluarga ini. Akulah yang tidak dewasa karena meninggalkan rumahku. Dan yang paling penting, aku punya darah dari klan Ye. Semuanya mengalir di nadiku. Aku masih bagian dari klan ini, bahkan sampai aku mati. Kemudian, Xuan pun berkata di dalam hati, karena para tetua mengakui kesalahan mereka, aku akan memberikan mereka kesempatan jika mereka menyetujui syaratku. Mendengar perkataan dari Xuan, para tetua pun berkata, itu bagus. Sudah kubilang pada kalian kalau Xuan itu sangat dewasa. Dia tidak akan berdebat dengan kita karena masalah kecil seperti itu. Namun, Xuan pun berkata kalau dia punya 2 syarat. Patriark yang mendengar hal itu pun berkata, selama kau bersedia kembali, aku akan memenuhi semua syaratmu. Xuan pun kemudian melanjutkan perkataannya, bahwa dia ingin membinasakan klan Chen dari tanah kota Lianyun. Dan terlihatlah raut wajah dari Xuan yang sepertinya tidak mengenal belas kasihan lagi. Xuan udah sangat marah karena kejadian ini. Karena dirinya, Liu sampai terluka seperti itu. Dan karena itu, Xuan pun ingin menghabisi seluruh keluarga itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.